Oke, langsung saja kita mulai ya pembahasan kita kali ini. Anda pasti sering dengar kan kalau inovasi itu identik sama kemajuan. Sesuatu yang baru pasti lebih baik, bikin hidup lebih mudah. Tapi, yakin selalu begitu? Ah, Hari ini kita bakal coba bongkar bab 10 dari buku Scott Berkun, judulnya The Myths of Innovation. Sumber ini lumayan berani nih, nantang anggapan umum tadi. Ada kutipan menarik dari Eric Sevareid yang jadi pemicu bagus. Penyebab utama masalah adalah solusi. Nah loh, kok bisa gitu ya? betul-betul. Mari kita telusuri bareng-barang untuk Anda. Iya, jadi misi kita hari ini bisa dibilang melihat lebih dalam lah ya, kompleksitas di balik klaim simple inovasi itu pasti bagus. Kita akan kupas argumen Berkun, lihat contoh-contohnya yang kadang wah bikin kaget juga, dan gimana ini bisa jadi relevan buat cara Anda memandang teknologi atau ide baru di sekitar Anda sehari-hari. Kita nggak cuma mau lihat apa sih kata Berkun, tapi juga kenapa ini penting untuk kita renungkan bersama. Sip. Kita mulai dari cerita yang mungkin Anda udah familiar, tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang sedikit beda. Wright bersaudara, tahun 1903. Penerbangan pertama di Kill Devil Hills. Kondisinya waktu itu nggak ideal loh. Angin kencang, dingin. Mm-mm. Banyak yang anggap mereka nekat, media juga kayaknya nggak terlalu tertarik waktu itu. Penontonnya cuma segelintir anak lokal aja. Iya, cuma sedikit ya. Penasaran gitu, tahu nggak apa sih tujuan awal mereka pas nyoba menjual ide pesawat ini? Bukan buat, katakanlah, jalan-jalan atau bikin bisnis kargo udara, enggak. Niat mereka itu, percaya atau enggak, mulia banget. Menghentikan perang. Oh ya, Iya, mereka yakin pesawat bisa jadi kayak mata-mata dari udara, jadi nggak akan ada lagi itu serangan mendadak. 6 tahun loh mereka keliling, nawarin ke pemerintah AS, Prancis, Jerman, Inggris, baru AS akhirnya beli tahun 1909. Lama juga ya? dan disinilah ironi besarnya muncul ya, seperti yang sejarah catat kemudian. Alih-alih menghentikan perang, pesawat justru jadi salah satu, mungkin malah mesin perang paling efektif dan ya mematikan. Iya, iya. Perang Dunia I, terus Perang Dunia II dengan taktik Blitzkrieg gitu kan mengandalkan pesawat banget. Pengeboman kota kayak Dresden yang korbannya sipil luar biasa banyaknya, sampai bom atom, itu kan dijatuhkan dari udara. Betul. Belum lagi, penggunaannya dalam aksi terorisme. Kayak tragedi 9/11 itu, Orville Wright sendiri kan hidup cukup lama ya. Jadi dia menyaksikan sendiri gimana penemuan yang niat awalnya damai malah jadi instrumen kehancuran. Tragis banget. Tragis sekali memang. Nah, kisah Wright bersaudara ini langsung jadi pintu masuk ke argumen inti Berkun di bab ini. Apa itu? Konsep baik itu sendiri sebenarnya sangat relatif dan subjektif. Apa yang dianggap baik buat satu pihak bisa jadi buruk banget buat pihak lain. Semua tergantung sudut pandang Anda, posisi Anda ada di mana gitu. Berkun sampai mengutip Hamletnya Shakespeare. Tidak ada yang baik atau buruk. Pemikiranlah yang membuatnya begitu. Benar juga ya, contoh pesawat tadi jelas banget. Untung buat Boeing, buat pilot, buat industri penerbangan secara umum. Tapi kan merugikan buat pengusaha kereta api zaman dulu mungkin. Atau yang paling parah ya jelas, mengerikan buat korban bom. Perspektif jadi kunci banget di sini. Betul perspektif. Dan pola ini kayaknya berlaku di mana-mana ya. Berkun kasih contoh lain yang dekat banget sama kita. Plastik. Super praktis kan? Murah, ada di mana-mana. Tapi sekarang, aduh, jadi monster sampah yang nggak bisa hilang, mencemari laut, daratan. Iya, masalah besar sekarang. Atau mesin tik deh. Zaman dulu kan revolusioner banget tuh. Buat nulis surat, kerjaan kantor jadi efisien. Betul, tapi mesin tik yang sama itu, dengan efisiensinya itu, ternyata juga dipakai sama rezim Nazi buat ngatur jadwal deportasi orang ke kamp konsentrasi kayak Auschwitz. Astaga. Ngeri kan kalau kita bayangkan teknologi yang sama. Contoh lain lagi, televisi. Sumber hiburan, informasi di rumah, tapi di sisi lain dituding juga berkontribusi bikin gaya hidup kita makin nggak aktif ya, sedentari, terutama anak-anak. Iya, sering dengar itu. Komputer pribadi, wah ini jelas revolusi kerja dan informasi. Tapi di sisi lain limbah elektroniknya itu jadi masalah lingkungan yang serius banget karena banyak mengandung racun, e-waste itu. Benar banget. Nah dari contoh-contoh ini Berkun seolah mendorong kita, termasuk Anda nih yang dengerin untuk selalu bertanya kritis pas lihat inovasi baru. Pertanyaannya gini,
inovasi ini sebenarnya menyelesaikan masalah siapa sih? Oke. Dan pada saat yang sama, inovasi ini berpotensi menciptakan masalah baru bagi siapa. Ini penting karena hampir nggak pernah ada inovasi yang 100% baik buat semua orang di setiap waktu. Selalu ada semacam pembagian gitulah antara yang diuntungkan dan yang mungkin dirugikan. Oke, jadi selain soal baik itu relatif, ada faktor lain nih yang dibahas Berkun. Kita sering nggak bisa nebak dampaknya di kemudian hari. Konsekuensi tak terduga ini kadang dampaknya bisa besar banget. Kasus DDT ini contoh klasik ya. Niat baik, hasil berantakan. Iya, DDT ini terkenal banget kasusnya. DDT ini kan ditemukan Paul Muller tahun 1948. Dia bahkan dapat Nobel loh untuk penemuannya. Dianggap kayak pestisida ajaib gitu, pembasmi serangga malaria dan tifus. Dipakai besar-besaran pas Perang Dunia Kedua, dan kelihatannya sukses banget waktu itu. Efektif banget katanya. Saking percayanya, tahun 1955, WHO itu sampai punya rencana super ambisius, basmi malaria di seluruh dunia, pakai DDT. Alasannya, karena DDT ini awet banget di lingkungan, gak gampang hilang. Nah, justru di situ masalahnya muncul. Oh gitu? Iya, karena dia awet, DDT itu numpuk di tanah, di air, terus masuk ke rantai makanan. Serangga makan tanaman yang kena DDT, burung makan serangga itu, predator makan burungnya, dan seterusnya. Racunnya itu terakumulasi. Makin tinggi di rantai makanan, makin banyak racunnya. Dampak ekologis inilah yang dibongkar habis sama Rachel Carson di bukunya yang legendaris Silent Spring tahun 1962. Ah, iya, Silent Spring. Pernah dengar? Buku itu dianggap pemicu gerakan lingkungan modern loh, gara-gara dia mengungkap sisi gelap DDT ini. Terus ada cerita soal Borneo Chat Drop itu gimana? Ya itu cerita yang menarik, walau mungkin detailnya ada yang dilebih-lebihkan ya untuk ilustrasi. Katanya sih, waktu DDT disemprot di Borneo buat basmi nyamuk malaria, efek sampingnya kucing-kucing di sana pada mati. Kenapa? Karena makan cicak atau tikus kecil yang udah terkontaminasi DDT. Waduh. Nah, tanpa kucing, populasi tikus meledak. Tikus bawa penyakit pes. Jadi masalah baru kan? Solusinya, konon nih, Angkatan Udara Inggris sampai nerjunin kucing pakai parasut ke desa-desa itu. Serius? Kucing pakai parasut? Ya, itu ceritanya begitu. Terlepas dari akurasi detailnya ya. Tapi poin utamanya kuat banget. Satu solusi untuk satu masalah bisa memicu rentetan masalah lain yang nggak kepikiran sama sekali dalam sebuah sistem ekologi yang rumit. Kita nggak bisa lihat semua koneksinya. Oke, paham. Fokus pada masalah yang ingin dipecahkan, tapi kurang paham atau bahkan nggak paham sistem keseluruhan tempat kita melakukan intervensi itu. Inovasi yang kelihatannya didukung sains terbaik saat itu pun ternyata bisa punya efek jangka panjang yang merusak. Karena kita gagal melihat semua keterkaitan dan potensi dampaknya di masa depan. Dan pola konsekuensi tak terduga ini nggak berhenti di DDT aja ya berarti. Berkun nunjukin ini terjadi berulang kali. Mobil misalnya, jelas banget kan mobil merevolusi cara kita bergerak, membangun ekonomi baru yang gede banget. Tapi sisi lainnya, lebih dari 1 juta orang meninggal tiap tahun karena kecelakaan mobil di seluruh dunia. Itu angka yang gila banget. Iya, mengerikan angkanya. Belum lagi polusi udara, macet parah di kota-kota besar, biaya bangun jalan tol dan infrastruktur lain yang mahal banget. Henry Ford mungkin nggak pernah bayangin mobil bikinannya dipakai buat antar pizza ngebut tengah malam. Atau Ray Kroc dari McDonald's nggak pernah bayangin model bisnis drive-thru-nya ikut andil dalam epidemi obesitas global. Nggak kepikiran kan? Kayaknya nggak sejauh itu ya mikirnya. Internet juga begitu. Hebat banget kan? Akses informasi tanpa batas, kita bisa terhubung dengan siapa saja di mana saja. Tapi lihat sekarang, penyebaran virus komputer, spam yang nyebelin, penipuan online, hoax, misinformasi, itu semua jadi makin cepat dan masif penyebarannya gara-gara internet. Betul. Berkuneng sampai nanya, apa Bill Gates atau Steve Jobs dulu kepikiran soal virus komputer waktu mereka merintis PC? Kayaknya enggak ya. Atau Gutenberg deh, penemu mesin cetak. Apa dia bayangin mesinnya bakal dipakai buat nyetak novel kontroversial kayak The Da Vinci Code atau selebaran hoax yang bisa memecah belah? Rasanya nggak mungkin. Sulit dibayangkan ya.
Bahkan di dunia finansial yang kesannya canggih dan penuh perhitungan, inovasi seperti produk derivatif atau CDO, Collateralized Debt Obligations, itu awalnya dipuji-puji loh, bahkan oleh Alan Greenspan, mantan pimpinan The Fed tahun 1997. Dianggap bikin pasar lebih efisien katanya. Oh ya? Sempat dipuji. Iya, tapi ternyata produk finansial yang super rumit inilah yang jadi salah satu biang kerok utama krisis finansial global 2007-2008. Kenapa? Karena banyak banget yang terlibat, termasuk bank-bank besar, nggak bener-bener paham risiko yang mereka pegang. Terlalu rumit. Padahal orang kayak Warren Buffett atau Nassim Taleb itu udah kasih peringatan jauh-jauh hari sebelumnya. Tapi yang agak didengerin. Wah, berarti polanya sama ya? Ya, pesan utama Berkon di sini adalah, inovator, si pencipta ide atau teknologi itu, seringkali nggak punya kendali penuh atas bagaimana ciptaan mereka nantinya dipakai oleh orang lain. Apalagi kalau orang lain itu punya motif atau kepentingan yang beda banget dari si penemu awal. Selalu ada potensi munculnya efek samping yang tidak diinginkan, yang baru kelihatan nanti setelah inovasi itu menyebar luas dan diadopsi banyak orang. Nggak bisa dikontrol. Oke, terus ada lagi nih fenomena yang disebut Berkun. Dia mengutip Gordon Gould, penemu laser, fenomena solusi mencari masalah. Ini gimana maksudnya? Kedengarannya aneh ya, solusi kok nyari masalah. Tapi Gould sendiri ngaku waktu laser pertama kali ditemukan atau bahkan teknologi sebelumnya kayak triode, itu nggak ada yang tahu pasti ini barang mau dipakai buat apa. Oh, jadi belum jelas gunanya. Betul, butuh waktu bertahun-tahun, kadang puluhan tahun, sampai akhirnya ketemu aplikasi komersial yang pas dan menguntungkan untuk teknologi itu. Jadi laser itu contohnya, awalnya nggak jelas mau buat apa. Wah, menarik itu. Jadi bukan cuma dampaknya yang nggak pasti, tapi kadang kegunaan awalnya pun masih jadi tanda tanya besar ya. Tepat, ini lagi-lagi meruntuhkan mitos kalau inovasi itu selalu muncul sebagai jawaban jitu yang langsung jelas manfaatnya. Kadang inovasi itu muncul dulu baru kita pusing mikirin ini bisa dipakai buat apa ya yang berguna dan menghasilkan uang. Ketidakpastiannya itu berlapis-lapis ternyata. Ini nyambung juga kayaknya ke poin Berkun soal bagaimana inovasi bisa mengamplifikasi atau memperbesar efek yang udah ada, baik positif maupun negatif. Dia kasih contoh sejarah yang cukup unik nih, kapal Clipper di abad ke-19. Kapal layar ini kan inovasi, bikin perjalanan laut jadi lebih cepat dari sebelumnya. Lebih cepat? Nah, salah satu konsekuensi tak terduganya, menurut teori Berkun, itu terkait sama bencana kelaparan kentang di Irlandia tahun 1845. Jadi, jamur yang merusak tanaman kentang itu asalnya dari Amerika Utara. Dulu, karena perjalanan lautnya lama, bisa 5 mingguan lebih, jamur itu biasanya udah mati di tengah jalan sebelum kapal sampai Eropa. Oh, oke. Tapi dengan kapal Clipper yang lebih cepat, perjalanannya jadi cuma sekitar 12 hari. Nah, dalam waktu sesingkat itu, jamur ini ternyata bisa bertahan hidup selama pelayaran. Akhirnya sampai di Irlandia, menginfeksi tanaman kentang di sana, dan ikut berkontribusi pada bencana kelaparan hebat yang menewaskan jutaan orang itu. Nggak kepikiran kan? Kapal lebih cepat malah bawa bencana. Wah, itu contoh yang bagus banget untuk menggambarkan poin Berkun tadi. Teknologi seringkali bukan menciptakan tren baru dari nol, tapi dia bekerja kayak pengeras suara gitu. Mempercepat, memperbesar, memperkuat tren atau kemungkinan yang memang udah ada bibitnya. Entah itu baik atau buruk ya. Betul, entah itu kemungkinan baik atau buruk. Berkun pakai analogi bagus. Teknologi mengangkat semua perahu. Maksudnya, perahu yang bagus ikut terangkat, tapi perahu yang bocor juga ikut terangkat lebih cepat. Konsekuensinya bisa jadi lebih parah. Kalau ditarik ke zaman sekarang, gampang banget lihatnya ya. Pesan instan atau ponsel bikin komunikasi super cepat. Tapi apa otomatis kualitas obrolan kita jadi lebih dalam? Atau hubungan jadi lebih baik? Kayaknya belum tentu ya. Belum tentu. TV resolusi tinggi, HDTV. Gambarnya jernih banget. Tapi apa itu jaminan acaranya jadi lebih berkualitas? Enggak juga kan? Nggak jaminan. Jadi inovasi di caranya belum tentu ningkatin isinya. Cuma mempercepat atau memperjelas aja. Persis. Dan di tengah semua pembicaraan soal dampak inovasi ini, baik buruknya, Berkun juga ngajak kita mikirin hubungan yang kadang rumit ya, antara inovasi dan tradisi. Kita kan hidup dalam banyak tradisi ya. Tradisi keluarga, komunitas, pemerintahan, agama. Banyak hal berharga dalam hidup kita itu akarnya dari tradisi. Dan kita sering merasa perlu melindunginya dari perubahan.
Iya, betul. Tapi, nah ini dia ironi besarnya, semua tradisi yang kita anggap sakral atau penting hari ini, dulunya pada masanya adalah sebuah inovasi, sesuatu yang baru. Oh iya ya? Coba pikirin deh, jas yang biasa dipakai pria sekarang buat acara formal, dulu itu gaya berpakaian baru yang mungkin dianggap aneh. Teks-teks suci berbagai agama pada masanya itu adalah wahyu atau gagasan baru yang menantang keyakinan lama. Gereja, kuil, atau mesjid pertama yang dibangun, dulunya tuh bentuk bangunan baru yang revolusioner pada zamannya. Artinya apa? Artinya di masa lalu pasti ada orang-orang yang harus mau atau bahkan mungkin dipaksa untuk mencoba hal-hal baru ini sebelum akhirnya bisa mengakar jadi tradisi yang kita kenal sekarang. Jadi intinya Birkin bukan anti inovasi, tapi juga bukan anti tradisi ya. Dia kayak ngajak kita buat lebih seimbang gitu. Tepat sekali. Filosofi yang dia tawarkan itu kayaknya menghindari pemikiran hitam putih, absolutisme. Jangan mentang-mentang baru pasti bagus, jangan juga mentang-mentang lama pasti harus dipertahankan. Dia bilang, terimalah perubahan dan hargai tradisi. Yang penting adalah kita menilai sebuah ide, entah itu ide lama, tradisi, atau ide baru inovasi, berdasarkan manfaat dan konteksnya saat ini. Gimana relevansinya sekarang? Jangan latah terima yang baru hanya karena baru, dan jangan juga kaku mempertahankan yang lama hanya karena itu tradisi. Keduanya perlu kita lihat secara kritis, pakai akal sehat kita. Wah, dalam juga ya pembahasannya. Jadi jelas banget nih, buat Anda semua yang menyimak, anggapan kalau inovasi itu selalu baik, ternyata memang lebih pas disebut mitos ya. Dampaknya itu super kompleks, penilaiannya seringkali subjektif, tergantung siapa yang ngomong, dari sudut mana dia lihat, penuh ketidakpastian juga. Dan hampir pasti ada aja konsekuensi negatif tak terduga yang ngikutin, di samping manfaatnya. Ini bukan berarti kita jadi takut sama hal baru atau jadi anti teknologi ya, tapi lebih ke ajakan buat kita semua, termasuk Anda, untuk lebih kritis, lebih hati-hati, dan mungkin lebih bijak dalam melihat dan menyikapi gelombang inovasi yang terus datang tanpa henti ini. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, mungkin ada sedikit PR buat Anda. Coba deh, luangkan waktu sejenak nanti buat merenung. Pikirkan satu inovasi, bisa teknologi, produk, aplikasi, atau bahkan ide baru, yang belakangan ini Anda sering gunakan, sering dengar, atau lihat di sekitar Anda. Oke? Selain manfaat-manfaat keren yang mungkin selalu diiklankan atau kita rasakan langsung, coba pikirkan, apa ya kira-kira potensi sisi gelapnya? Konsekuensi tak terduga apa yang mungkin muncul suatu saat nanti? Dan yang paling penting, kalau ada dampak negatif, kira-kira siapa yang paling mungkin kena imbasnya? Siapa yang mungkin dirugikan? Semoga perenungan kecil ini bisa sedikit mengubah cara pandang Anda tentang kebaikan mutlak dari sebuah inovasi. Jadi lebih berimbang gitu. Sip. Semoga obrolan kita tentang bab 10 buku Scott Berkun ini bisa memberi Anda kacamata baru ya untuk melihat dunia inovasi yang kadang bikin silau di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu lagi di sesi bedah sumber berikutnya.